Masyarakat marah betul, dikiranya di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Padahal jumlah APBN-nya 3.000 triliun, berarti 10% dimakan sendiri sama Sri Mulyani dan seluruh anak buahnya. Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, hai Hanum, Hai apa Ibu, kabar? aku baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, aku Iya. semoga Ibu selalu baik. Ibu, Iya. terima kasih banyak Hanum sudah diperbolehkan untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Iya. Seperti penting untuk ngobrol. Iya, untuk ngobrol. Kita Iya, tahu iya, mungkin udah beberapa saat belakangan ini Ibu udah muncul di beberapa media, udah ngasih statement dan satu Indonesia peduli banget ya Bu sama semua kasus yang lagi menimpa Kementerian Alhamdulillah, itu berarti sayang sama Indonesia. Iya, dan saya mau Ibu juga, soalnya menterinya Ibu. Ibu, tapi Iya, sebelum iya. kita ngobrol lebih banyak soal itu, aku baru masuk lagi ke sini dan bentuknya ini semuanya kayaknya favorit-favoritnya Ibu, ada batik di setiap sudutnya. Iya, I think ini kan bagus untuk menggambarkan Indonesia yang begitu beragam dan indah ya. Dan kalau indah. dari sisi dari culture-nya. Jadi kalau tamu-tamu pada kesini, dia bisa lihat ini batik yang mereka suka lihat saya pakai gitu, itu bisa berbagai macam. Oh, Dan kemudian kalau dari Bali berbeda lagi, beda gitu ya. lagi. Iya, iya. Tapi Ibu juga keseharian kan hampir selalu pakai batik Iya, ya Bu ya? kalau nggak disuruh pakai seragam sama Kantor. Kementerian Keuangan untuk memberi contoh ya. Memberi contoh, tapi Ibu Iya, lebih iya. prefer untuk pakai batik juga? Ya enggak juga sih, Nggak juga. kalau pas lagi pakai baju putih di lapangan seneng juga. Iya, seneng juga. Karena yang aku tahu Karena kan- very simple. Iya, Ibu kan kayak casual aja gitu kan, soalnya stylenya. Iya, pekerjaannya udah berat makanya jangan diberatin pakai baju. Oke, yang biasa-biasa aja udah cukup. Iya. Oke. Ibu, ada mau makasih. ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Ibu. Kita udah disettingin tempat di salah satu spot wawancaranya di Kementerian Keuangan. Boleh. Yuk, kita ngobrol sama Yuk. Ibu. Oke, Ibu, permasalahan ini mulanya bahkan bukan dari dalamnya Kemenkeu, mulanya dari penganiayaan. Lalu terkait dengan gaya hidup mewah, juga penyalahgunaan wewenang jabatan, lalu juga kemarin rangkap jabatan sampai yang terakhir statementnya Pak Mahfud soal 300 triliun. Banyak banget, tapi kalau dari semua ini kan jedar gitu Bu, langsung banyak. Kalau dipilah-pilah Bu, yang paling besar impact-nya menurut Ibu ini yang mana? Loh, kalau bertubi-tubi kan berarti kita masih mengkonstruksikan dan kemudian melihat apa yang menjadi mekanisme di dalam Kementerian Keuangan, katakanlah kalau bicara tentang RAT gitu. 3 layers of defense kita, apa yang salah atau yang kurang. Kalau ternyata RAT itu teridentifikasi sebagai pegawai risiko tinggi, kita sudah mengidentifikasi. Dan oleh karena itu waktu itu direkomendasikan dipindahin saja dia. Dari yang tadinya kantor pajak untuk penanaman modal ke Jakarta Selatan, bagiannya adalah bukan bagian yang ketemu pajak, wajib pajak. Jadi 10 tahun itu tuh sebetulnya udah teridentifikasi dia Bu? Dia teridentifikasi di Kemenkeu adalah sebagai pegawai yang kita kategorikan risiko tinggi. Oke. Dan oleh karena itu, dari mekanisme kepegawaian kita pindahkan kepada bidang yang tidak terekspos dengan wajib pajak dan di kantor yang lebih kecil atau tidak terekspos langsung dengan terutama para pemain-pemain seperti perusahaan-perusahaan penanaman modal yang pasti membutuhkan pelayanan pajak yang bersih, yang tidak ada abuse of power itu. Jadi kita sudah melakukan, tapi ternyata yang ditangkap oleh masyarakat melalui media sosial seperti itu menggambarkan seolah kita belum mengidentifikasi, belum melakukan langkah korektif. Berarti langkah korektif kemarin tidak memadai dong, karena itu yang dikatakan. Sehingga kita lihat apa penyebabnya, aturan kah, proses lah, prosedur, atau bukti untuk bisa membuat suatu langkah yang jauh lebih bold, katakanlah seperti pencopotan atau bahkan kemudian dia diberhentikan. Jadi ini yang kemudian kita perbaiki. Jadi kalau dikatakan menangkap risiko ada, kita lihat.
tanyain yang 300 triliun. Saya juga, itu kan pada saat kita sedang seperti ini merespon, muncul lagi angka 300 triliun. Masyarakat marah betul, dikiranya di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Padahal jumlah APBN-nya 3.000 triliun, berarti 10% dimakan sendiri sama Sri Mulyani dan seluruh anak buahnya. Tapi ya itu, begitu ada headline, saya sedang mau perjalanan ke Solo. Jadi saya lihat 300 triliun, ada apa lagi nih? Terus saya langsung WA kepada Pak Mahfud ini apa? Gitu, ini apa Pak Mahfud? Kok saya sendiri nggak dengar? Kok Bapak sudah membuat pernyataan supaya saya bisa menjelaskan juga? Oh itu katanya ada surat dari PPATK yang udah dikirim dari 2009. Itu surat pasti nanti bocor. Jadi mendingan saya omongkan ke publik. Loh Pak, saya aja belum terima suratnya. Jadi baru following day-nya saya nanyain, Ivan di mana surat itu? Surat itu sedang. Loh, gimana media sudah tahu, saya belum tahu. Ini kalau kita bersurat-suratan antar instansi ya tertib lah mestinya ya. Masa orang lain yang nggak ditujukan udah tahu, saya yang ditujukan malah belum tahu. Ternyata suratnya baru dikirim sehari kemudian. Setelah statement. Sesudah statement di mana-mana dan orang sudah mengatakan seolah-olah 300 triliun itu adalah korupsi. Waktu kami terima suratnya dari Pak Ivan, saya juga periksa. Lalu saya bilang nggak ada angkanya, dari mana menyimpulkan ada 300 triliun. Itu adalah surat yang dikirim dari 2009 sampai 2023. Dan saya minta seluruh arsip-arsip dan segala macam bagaimana follow up. Ternyata itu semua udah di follow up. Jadi waktu muncul kan, padahal media sudah ngomong, surat dari 2009 300 triliun dicuekin sama Kementerian Keuangan. Itu judul-judul yang luar biasa sekali. Jadi kita harus memperbaiki, menenangkan anak buah kita, menenangkan masyarakat, terus diguyur dengan informasi yang tidak sama sekali menggambarkan apa yang menjadi perhatian publik. Jadi kemudian baru kemarin 2 hari yang lalu kita lihat suratnya dikirim, itu pun hanya tabel. Dan saya terakhir lagi. Coba bayangkan Hanum ya, begini di dalam surat itu 349 triliun to be exact sebetulnya yang ditulis di tabelnya. Isinya kolom pertama nomor tentu saja, tanggal dia kirim surat, kemudian di sini menyangkut orang-orang atau perusahaan, apakah orang ini adalah orang Kemenku atau bukan non Kemenku, dan kemudian nilai transaksinya. Lah saya lihat itu berapa, 40 pages atau halaman, ada 189 triliun. Wih, gede banget ini. Siapa? Gitu. Kapan itu dikirim? 2020 surat itu katanya. Saya tanya siapa yang menerima? Oh, Bea Cukai ternyata, dan kemudian ditembuskan pajak. Siapa yang terlibat di dalam 189 triliun yang ditulis? Ini cuma satu baris saja, Hanum. Nggak ada, saya nggak dapat itu detailnya ini mengenai apa gitu. Di situ ada 15 nama, ya, 15 nama. Itu nama perusahaan. Not even satu pun orang Kemenku. Tapi jumlah transaksinya 189 triliun. Dan itu termasuk yang 349. Jadi orang menganggap oh 189 itu diambil sama Kemenku semua. Ya enggak, itu perusahaan ekspor import yang mereka melakukan transaksi ekspor import yang mungkin oleh PPATK ditengerai bahwa modus dari transaksinya itu ada pencucian uang. TPPU. Dan karena dia bergerak di ekspor import, maka PPATK menginformasikan kepada Bea Cukai dan Pajak. Tolong dilihat 15 nama dan perusahaan ini yang melakukan transaksi sebesar 189. Nah kalau 189, katakanlah aku nggak tahu karena ini saya sekarang sedang lihat perusahaannya itu apa, bagaimana mereka beroperasi. Surat itu 2020, pas di tengah-tengah COVID. Jadi itu bulan Mei saya lihat kemarin ya. Jadi kalau di bulan Mei sampai sekarang, Bea Cukai sudah memeriksa. Mereka mengatakan tidak ditemukan dari sisi kepabeanan. Jadi sekarang dari pajak kita akan lihat. Ini 189 itu makhluk apa? Ini angka apa ini? Makhluk astral gitu. apa ini? Jadi ini, tapi masyarakat kan sudah semuanya marah. Sudah berasumsi kita ngambil 189 loh, itu
adalah transaksi antar. Kemudian ada lagi yang ini yang paling gede karena dari 349. Ada yang nilainya 18 triliun. Kita lihat juga menyangkut jadi 279 triliun, Hanum. Itu adalah informasi mengenai perusahaan dan perorangan yang melakukan berbagai tadi transaksi yang oleh PPATK menggunakan metodologi mereka, ada yang ditengerai barangkali ini apakah mencurigakan. Makanya disebut transaksi mencurigakan. Disinyalir ya Bu? Disinyalir. Belum fix. Dan itu nggak ada hubungannya sama kita. Artinya nggak ada nama orang dari Kementerian Keuangan. 279 dari 345. Terus yang lain yang ada hubungannya dengan Kemenku yang itu tadi. Kalau seandainya dia itu adalah menyangkut informasi perpajakan, itu kemudian berhubungan dengan kita. Maka dikirimnya ke kita. Jadi saya sampaikan pada Pak Mahfud, Pak, ini surat PPATK dikirim sebagian ke kami, sebagian ke aparat penegak hukum. Seperti saudara RAT yang tadi kami bilang kan 10 tahun katanya. Dari 2013 atau 12 Pak Mahfud bilangnya begitu. Lalu saya cek kita sendiri sudah memprofil dia berisiko tinggi. Tapi sama seperti kita mau menetapkan seorang ASN itu melanggar, kita mencari evidence, bukti kan. Betul. Kan harus kayak gitu kan, nggak boleh ini kelihatannya rumor-rumor terus langsung saya hajar gitu kan, nggak bisa. Jadi Kementerian Keuangan terhadap RAT itu dapat informasi dari PPATK, tapi tidak sama dengan yang dikirim ke APH, yang dari 2012-13. Saya tanya, kita menerima dari PPATK mengenai saudara RAT itu kapan? 2019. Waktu itu udah diinvestigasi sama Inspektorat Jenderal, itu transaksi 150 juta, 50 juta, mungkin dia transfer untuk anaknya sekolah, yang satu adalah transfer gaji, ya itu nggak merupakan evidence. Tapi sekarang kemudian orang lihat, oh ada tuh di safe deposit box-nya 31 miliar atau 34 miliar. Nah itu yang PPATK menangkap, kemudian disampaikan kepada APH untuk sebagai suatu tindak kriminal. Makanya kami memang harus bekerja sama, kita bekerja sama. Saya bilang sama Pak Ivan, sama Pak Mahfud, ayolah kita kerjasama, tapi jangan bikin headline-headline yang masyarakat saja tidak tahu mengenai status dari surat-surat tersebut dan apa artinya terhadap kerja kita untuk memperbaiki Republik. Jadi kalau masyarakat menganggap bahwa kami tidak ngapa-ngapain sampai ada medsos, ya nggak bener, wong tahun 2022 saya sudah menjatuhkan hukuman untuk 97 yang terlibat fraud di Kementerian Keuangan dari 805 laporan yang bisa berasal dari dalam, bisa berasal dari luar. Tahun-tahun sebelumnya juga ada. Jadi poin saya adalah, ayo kita sekarang sampaikan kepada publik mekanisme kita seperti apa, supaya publik yang memang ingin merasakan dan melihat ada perbaikan, ya mereka bisa merasakan dan melihat perbaikan itu. Satu, dijelaskan bagaimana kita bekerja, dan kemudian hasil-hasil dari pekerjaan kita. Selama ini kita kan tidak umumkan ke publik, Hanum. Itu karena juga mungkin aturan di dalam bahwa kita tidak perlu harus, oh hari ini saya mencat orang ya, saya Twitter, hari ini saya memecat si X loh gara-gara ini. Kan nggak caranya kayak gitu kita mengelola Kementerian Keuangan. Namun kalau sekarang masyarakat semua lagi tertarik sama kita, ya udah disampaikan aja, Buka statistik aja dibuka aja. Jadinya makanya takes time untuk kita bisa mengklarify, karena memang surat itu datang yang pertama tanpa ada angkanya, yang kedua ada angkanya, dan sesudah kita teliti pun ya tadi menyangkut tadi ada yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan pegawai di Kemenku. Itu kejadian transaksi antar perusahaan yang kita diminta untuk menginvestigasi menurut tugas kita. Saya dan teman-teman kemarin di Liputan 6, jadi sebelum wawancara ini kita sempat bikin video. Siapa yang mau tanya-tanya sama Bu Ani, boleh banget. Ada ratusan pertanyaan yang dititipkan sama kita, 30%-nya menyinggung soal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Kemenkeu seperti gratifikasi dari diskon pajak dan juga upeti. Gimana tanggapan Ibu? Ini adalah salah satu yang merupakan program dari Inspektorat Jenderal. Pertama, bicara tentang upeti atau gratifikasi. Di dalam kultur
para pejabat dalam hal ini ya, untuk memahami apa itu artinya gratifikasi versus yang disebut tanda terima kasih, sopan santun, itu adalah ya pergaulan sosial gitu. Makanya dulu kan KPK sempat bilang, waktu kita mendapatkan undangan perkawinan, kita menyumbang atau kalau saya punya gawe disumbang, mana yang dianggap sebagai suatu sosial, mana yang itu sudah masuk dalam kategori gratifikasi. Makanya banyak yang sekarang mengatakan nggak ada menerima apapun. Amplop nggak? Karena artinya kalau orang membuat tadi perkawinan, ya, hajatan lah Bu. Hajatan udah nggak usah pakai kayak gitu lagi. Ini adalah sebagai ekspresi untuk menunjukkan bahwa kalian happy dan sharing, mengumumkan anak saya itu menikah loh. Atau seperti tadi Lebaran dapat orang keranjang untuk makanan atau segala macam. Kami di Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal melakukan edukasi kepada seluruh jajaran kita. Apa yang disebut sebagai gratifikasi dan bagaimana meresponsnya. Umpamanya, ini pun saya juga lakukan umpamanya. Saya mendapatkan orang memberikan bingkisan out of mungkin adoring atau berterima kasih. Oh Bu, you did well, kita berterima kasih gitu. Itu kita laporkan saja. Pertama kalau nggak bisa menolak, diterima tidak berarti diterima oleh kita. Kita laporkan ke Irjen dan itu kemudian diitukan ke KPK juga. Kemudian kita sampaikan ini masuk dalam gratifikasi. Jadi kita hibahkan kepada mereka. Kalau itu adalah bagus, ini sebenarnya best practice karena saya di Bank Dunia juga sama. Umpamanya di Bank Dunia, dulu saya sebagai pejabat Bank Dunia pergi ke suatu negara, ketemu sama presidennya atau menteri keuangan, terus mereka memberikan semacam kenang-kenangan. Kadang-kadang kenang-kenangannya itu very valuable karena bisa saja adalah art, produk yang segala macam gold, yang kemudian harus kita laporkan. Karena kalau di depan mereka bilang, oh saya nggak bisa terima, itu menimbulkan masalah sopan santun. Jadi kita terima tapi kemudian kita kumpulkan. Dan itu kemudian dinilai, nilainya barang ini berapa. Dan dikatakan, kalau kamu pengen, kamu beli. Oh, iya. Kalau di Bank Dunia ya, kalau di sini kita juga. Waktu saya mendapatkan apa saja dari orang-orang yang mungkin merasa, aduh aku kepengen sama ibu, pemilih baju batik aja. Sayang gitu mau ibu mau ngasih hadiah. Iya, ada gitu, orang yang ngasih saya kain batik. Karena kepengen banget. Itu kita laporkan. Kalau saya menganggap, karena ini orang saya kenal baik dan dia kepengen saya pakai baju batik itu, ya sudah dilaporkan nilainya berapa, saya bayar. Oh iya Bu, nah, itu iya untuk dong. semua pemberian? Iya dong, tekan pada tim saya. Diregister siapa pengirimnya dan bagaimana. Kalau itu makanan yang perishable, yang mudah basi kan ya gimana ya mau nyampein ya. Tapi tetap aja itu dilaporkan dari si ini. Misalnya Hanum ke rumah ibu bawa lontong gitu. Iya enggak lah kalau lontong aja. Kirain kan Bu. Cost of reportingnya terlalu mahal gitu. Mahal Nah yang disebut ya, dulu KPK membuat threshold sampai 1 juta gitu. Atau dulu itu saya masih ingat banget waktu zamannya di kabinet sebelumnya juga itu masalah gratifikasi muncul. Jadi ada satu menteri ngirim saya mangga 1 keranjang. Saking waktu itu nggak boleh gitu lah. Mau mangga aja kok ya. Kalau satu bagian adalah masyarakat kecewa, walaupun saya juga kecewa, saya tidak akan segan untuk minta maaf. Namun kan tidak berarti bahwa saya sebagai manusia nggak remuk tadi ya perasaannya seperti itu. Jadi ya Bu Ani, dalam beberapa kesempatan Ibu kita bisa lihat, karena kita juga di TV, kita nonton TV. Kita bisa lihat betapa lelahnya Ibu, betapa capeknya Ibu, sedih, kecewa, marah gitu loh. Kalau bisa Ibu gambarkan kondisi psikologis Ibu, I'm so sorry to asking this, but aku pengen banget tahu gimana Ibu ngegambarin kondisi Ibu beberapa hari belakangan ini, waktu belakangan ini. ya kalau kecewa, ya kecewa pasti ya.
konsekuensi kalau kita kerja dengan passion yang luar biasa. Dan buat saya ya, waktu diminta kembali ke Indonesia untuk mengabdi lagi di Kementerian Keuangan, itu juga menimbulkan banyak sekali mixed feeling, Hanum ya. Karena you've been here, you've been there, you've done that gitu, and then you come back gitu. Dan itu membutuhkan suatu secara psikologis untuk saya untuk mengatakan, oh ini komitmen kembali ke Indonesia, diminta oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Beliau menjelaskan saya ingin membangun Indonesia. Oke. Jadi saya tuh kalau mendapatkan atau menerima pekerjaan, once you take it, kamu harus komit. Gak boleh cuman, aku kan kesini kan sebetulnya nggak mau, salahnya sendiri, kenapa pulang dari Washington DC, nggak kayak gitu. Kamu taruh seluruh pikiran, hati, dan perhatian Anda. Karena kita percaya yang kita lakukan itu baik. Kan itu basic dari motivasi saya sebagai seseorang secara pribadi. Saya percaya bahwa yang saya lakukan ini baik bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk negara ini. Nah, dalam situasi yang kalian sudah memberikan all out itu, kemudian muncul sesuatu, apalagi yang ditambah dengan mekanisme media sosial yang begitu sangat cepat sekali, seperti kayak api itu melalap aja gitu. Itu pasti manusiawi, nggak mungkin nggak, kecuali kalau saya kerja seenaknya sendiri, sekedarnya, I don't take it seriously my job gitu ya. Pasti kita terpengaruh karena we put all our heart, mind, dan waktu kita untuk itu. Coba tanya sama seluruh teman-teman yang Rapim atau Eselon 1 saya. Mereka tahu betul bagaimana in 24/7 saya itu bahkan disampaikan mereka, ibu itu kan kadang-kadang udah jam 12 orang pada mau tidur, tiba-tiba mereka semuanya tegang karena di WA group ngelihat ibu lagi typing. Ibu is typing. Iya, kan ada nama saya, berarti kan si ibu lagi typing. Mereka semua pada nggak tidur nungguin sampai si ibu selesai type apa itu. Dan selalu itu semuanya adalah mengenai masalah pekerjaan. Dan itu kayak seperti kejadian hari ini aja ya Hanum ya. Waktu kita sedang ngurusin ini di dalam memperbaiki, kan kita lihat dunia nggak biasa-biasa aja. Kemarin di Amerika ada bank yang collapse, terjadi contagion. Hari ini di Eropa menjalar ke sana. Kemudian terjadilah berbagai gerakan dari sisi interest rate, capital flow, dan kemudian exchange rate. Dunia itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi apakah kemudian saya karena sedang sibuk ngurusin ini nggak lihat itu? Nggak juga kan. Jadi kita tetap harus ngelihat situasi indikator dunia, bagaimana nanti pengaruhnya kepada APBN dan bagaimana pengaruhnya ke masyarakat. Kita lihat inflasi, umpamanya di kemarin harga beras naik, kemarin rapat dengan Bapak Presiden gimana untuk membantu masyarakat, apalagi ini menjelang Lebaran, bagaimana untuk bisa meningkatkan, terutama untuk menurunkan stunting. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi masyarakat banyak itu tetap kita harus lakukan. Namun kan tidak berarti bahwa saya sebagai manusia nggak remuk tadi ya perasaannya seperti itu. Jadi ya sebagai manusia, kalau satu bagian adalah masyarakat kecewa, walaupun saya juga kecewa, saya tidak akan segan untuk minta maaf. Buat saya maaf itu bukan sesuatu bahwa saya bersalah atau enggak. It's just I feel sorry that this is happening. Aku juga merasakan hal yang sama. Kami juga merasakan painful yang sama. Dan kemudian dari situ muncul, kita buka pikiran, hati kita, walaupun tadi masih berdarah-darah, kita dengerin. Oh, rakyat ada yang pengennya begini, ada yang maunya begini, ada yang harapannya begini. Terus mana yang bisa kita respons duluan? Makanya kita sampaikan. Kalau apakah dianggap bahwa kita tidak bekerja, tidak mengidentifikasi risiko, sampaikan seberapa jauh kita bisa mengidentifikasi risiko. Kalau itu perlu diperbaiki, kita perbaiki lagi. Tapi sampaikan bahwa kita melakukan. Waktu saya ketemu sama jajaran pajak, terus bilang, Bu, gimana kalau saya ketemu sama wajib pajak, mereka menyindir atau bahkan mereka banyak yang waktu penyiksaan si David itu viral kemana-mana, mereka dibilang,
David gimana kabarnya gitu. Jadi mereka merasa down gitu ya secara kepercayaan diri, dignity mereka. Saya bilang ya itu bagian dari cobaan yang kita hadapi, tapi Anda kan menjalankan tugas negara. Saya kan kerja untuk melakukan berbagai amanat negara. Jadi sampaikan saja terima kasih. Kami sedang memperbaiki diri dan kita tetap akan terus melakukan tugas kita gitu. Menurut Ibu dengan apa yang sudah Ibu arahkan ke teman-teman yang ada di bawah Ibu, apakah ini juga automatically akan mengembalikan kepercayaan masyarakat sama institusi ini? Hidup itu kan, saya sudah cukup lama ya Hanum ya, meraih kepercayaan never overnight. Kepercayaan publik, apalagi sampai mereka punya admiring, confidence, itu takes time. Ngerusaknya cepet banget, bisa cuma dalam waktu 18 jam. Yang terjadi di Amerika saja sekarang ini, kalau ada bank yang tadinya baik-baik saja, within 18 hours, demise gitu. Ini pelajaran untuk semua saja, bahwa ya kita membangun lagi kepercayaan tidak akan overnight, tapi it doesn't mean bahwa kamu give up, atau kamu kemudian ya tadi menyerah atau kamu lelah. Itu adalah konsekuensi aja. Itulah yang disebut sebagai professionalism. Oke, then you have to do it again. Dan harus melakukannya dengan lebih baik, tentunya ya. Artinya kan nggak mengatakan oh ya kita salah terus kita perbaiki, as if itu kayak bisa repeated gitu. Anda harus menunjukkan your sincerity, ketulusan Anda. Bener nggak sih kamu tahu bahwa ini salah? Ya. Jadi makanya permintaan maaf dan betul-betul dig down detail. Kesalahannya ada di mana nih? Di sistem, di orang, atau di psikologis, atau di aturan? Itu semuanya kita lihat sekarang. Itulah yang saya sebutkan tadi. Kita sincere, karena kalau Anda tidak merasa tadi ya, ridho tadi ya, dan ikhlas, Anda akan merasa, oh saya udah bener kok. Nah, kalau udah mulai merasa dirinya lebih hebat, lebih bener, Anda denial gitu. Sekarang oke, buka aja semuanya. Sehingga kita tahu sistemnya bilang apa, aturannya bilang apa, orang-orangnya bilang apa, prosedurnya bilang apa, datanya dari mana. Sehingga kita benar-benar bisa mendudukkan. Tapi saya kan selalu mengatakan cobaan itu nggak selalu yang painful loh, Hanum. Sebetulnya sering cobaan itu yang paling susah adalah yang pas lagi enak aja. Itu yang saya sering sampaikan. Kalau kita pas lagi bagus, oh kemarin 3 tahun, habis pandemi, rasanya kita we have done gila. Quite okay, kita bandingin di antara negara G20, ASEAN, kita jadi hostnya waktu G20 kemarin presidensi, kita bisa menciptakan suasana dunia yang relatively, even at that very moment gitu, sesuatu yang hampir sampai sekarang saya ketemu sama seluruh menteri-menteri keuangan, mereka admiring how the Indonesians doing dengan presidensi, nggak cuman pada masalah hospitality dan itu, tapi mereka substansi, cara kita memimpin, cara kita mengelola. Kemudian pandemi kita bisa atasi, masyarakat udah balik, sekarang penerimaan pajak kita tumbuh 40%. Kerasanya kita udah di langit ke-7 gitu. Saya bilang that's wrong gitu ya. You can actually get all those ujian anytime, anywhere, any place, anytime. Be humble and be humble. Anggaplah saat ini Ibu lagi bicara sama masyarakat, sama para wajib pajak yang udah mulai ada gerakan mager bayar pajak. Istilahnya ada yang bikin hashtag stop bayar pajak karena banyak kasus-kasus yang lagi melanda Kemenkeu. Apa sih Bu yang pengen Ibu omongin? Mungkin Ibu bisa bicara langsung. Oh, kabar aja ke sini, silakan Ibu. Oke. Ya, pajak itu adalah tulang punggung dari Republik Indonesia. Itu adalah sesuatu wujud bagi Indonesia untuk bisa maju. Masyarakat yang mungkin hari ini masih merasa kesal, namun saya juga mendengar banyak yang mendukung kita untuk memperbaiki. Saya berterima kasih atas dukungan untuk memperbaiki terus. Kalau ada staf kita yang mencoba untuk memberikan kompromi, ayo kita atur pajaknya, jangan didengar, laporkan saja. Karena kalau Anda kemudian, saya harusnya bayar 100 juta, terus dibuat hanya 5 juta, kemudian Anda kasih dia 10 juta, nanti kalau diperiksa Anda kena juga. Jadi jangan dikira bahwa dalam hal ini cuman
karyawan kita saja yang akan kita investigasi, wajib pajak yang berhubungan dengan dia yang selama ini kompromis juga kita akan periksa. Jadi ayo kita jaga sama-sama yuk. Semoga didengarkan sama para wajib pajak. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu melanjutkan pertanyaan dari para wajib pajak yang sepertinya udah bosan bayar pajak. Muncul hashtag stop bayar pajak di Twitter. Tanggapan Ibu gimana? Jadi satu sisi saya bisa memahami bahwa movement ini adalah suatu simbol dan juga ekspresi dari kekecewaan. Makanya saya sampaikan, saya mohon maaf kalau kemarin kejadian telah mengecewakan, kami juga terus memperbaiki, painful sama-sama, tapi ya sudah, hidup memang harus terus berjalan dan kita perbaiki bersama. Dan saya janji untuk transparan terhadap perbaikan-perbaikan ini, sehingga tidak dianggap lip service. Dan sebetulnya pada saat yang sama saya berterima kasih. Berterima kasih dalam artian apa? Dengan media sosial sekarang jadi identifikasi risikonya menjadi lebih cepat. Asal jangan jadi fitnah ya dalam hal ini. Makanya saya sampaikan membedakan antara informasi yang legitimate dan bisa kita tindak lanjuti versus yang sifatnya fitnah atau mungkin adalah ekspresi bahkan sampai hate, itu menurut saya itu adalah sesuatu yang perlu menjadi PR kita juga semuanya. Oke, Ibu, ini aku menyambung itu ada pertanyaan dari netizen, aku bacain. Ibu, kita tuh sebetulnya, ini polos banget. Ibu, sebetulnya kita tuh bayar pajak buat apa sih Bu? Sampai kapan kita harus bayar pajak? Kapan kita bisa semerdeka negara seperti Qatar yang datang ke sana udah nggak ada yang pakai pajak semuanya? Qatar satu negara dibandingkan negara lain ya. Kalau Anda pergi ke negara yang lain yang sekarang disebut negara-negara maju, semuanya mendapatkan kemajuannya juga dari pembayaran pajak ya. Jadi satu jawaban Anda, kalau kamu pendapatannya memang kecil, kamu mungkin nggak bayar pajak. Umpamanya tadi kalau gaji kamu di bawah 54 juta setahun, atau kalau kamu kerja di UMKM, membuat warung, di mana warung kamu omsetnya di bawah 500 juta, nggak bayar pajak. Jadi kalau bikin apa yang sekarang anak-anak muda kan bikin kopi sebagai jualan apa saja, itu kalau memang omset kamu di bawah 500 juta, kamu nggak perlu bayar pajak. Jadi nggak usah merasa bahwa saya harus bayar pajak terus. Tapi kalau kamu ternyata sudah 1 miliar, kan memang pantasnya ya sedikit membayar. Kalau UMKM tuh 0,5%. Jadi menurut saya itu juga adil. Kalau Anda pendapatannya gede banget gitu ya, di atas 5 miliar setahun, sekarang 35%. Jadi yang kecil atau yang tidak punya pendapatan dibantu, seperti kita memberikan PKH. Kayak kemarin kita baru rapat 25 triliun untuk subsidi pupuk. Tahun lalu kita membelanjakan 550 triliun untuk subsidi listrik, BBM. Itu adalah untuk rakyat semuanya juga gitu. Jadi kalau dibandingkan banyak negara lain, umpamanya ada yang suka membandingkannya dengan negara Nordik ya. Nordik itu katanya dari mulai lahir sampai universitas nggak pernah bayar. Orangnya yang sekolah nggak bayar, orang tuanya yang kerja bayar. Bayar pajaknya itu bisa sampai 60%, Pajak yang mahal ya, Bu. tinggi banget. Jadi setiap negara punya sistem bagaimana dia mengumpulkan resources. Kalau tadi Qatar, umpamanya dia pergi ke Qatar, saya mungkin akan lihat juga karena seperti kayak Saudi, UAE, sekarang mereka sudah mulai melakukan pemungutan pajak juga berdasarkan aturan-aturan yang ada di secara internasional. Jadi setiap negara memang punya aturan, tapi pajak itu tulang punggung. Kita punya 1.750 triliun loh penerimaan pajak kita tahun lalu ya. Totalnya. Jadi kalau mau dilihat-lihat siapa yang menikmati sih pajak itu, satu tadi 550 triliun untuk subsidi BBM. Covid kemarin kita beli dari mulai pandemi itu vaksin, vaksinasi dan yang lain-lain. Pendidikan ya, dalam hal ini kita sampai 550 triliun sendiri juga untuk pendidikan, hampir sama dengan tadi subsidi BBM. Dan juga jalan raya yang kalian nikmati gitu ya. Atau kalau tadi pagi kalian bikin nasi goreng pakai LPG 3 kilo, itu ada uang APBN-nya. Jadi banyak hal yang mungkin belum dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu kita terus melakukan edukasi gitu. Pajak itu untuk apa sih?
itu adalah kalau kemarin lihat Pak Prabowo keren dengan pesawat tempurnya, nah itu juga pakai uang pajak gitu loh. Karena saya itu bukan tipe konsumtif. Oh, ibu nggak hobi belanja? Enggak, aku agak menderita kalau ke mall. Ibu, last but not least, ini jadi terakhir banyak banget pertanyaan netizen yang akhirnya pertanyaanku aku singkirkan, aku gantikan dengan banyak pertanyaan netizen yang udah masuk karena banyak, Bu. Oke. Yang pertama, ini pertanyaannya dari San Severia. Bu Sri, tolong dong kasih tips untuk nabung. Nah, tips nabung seorang Menkeu nih mungkin bisa jitu nih buat kita rakyat. Gimana, Bu? Aku asumsinya dia adalah milenial, jadi masih muda banget gitu ya. Sisihkan itu adalah berdasarkan satu, kebutuhan kamu yang paling penting, basic yang harus kamu lakukan itu dipenuhi. Kalau kamu udah berumah tangga itu yang berarti makanan, bayar listrik, bayar sekolah anak-anak dan yang lain-lain itu disisihkan sebagai yang pertama dan utama karena itu penting. Kemudian kebutuhan atau keinginan, nah ini harus dibedakan gitu. Bu, aku kayaknya nggak bisa keluar kalau nggak pakai tas ini deh. Itu menurut saya itu keinginan aja. Tapi saya nggak percaya diri, pasti bisa percaya diri kalau nggak pakai tas itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi keinginan-keinginan yang sifatnya sebetulnya lebih sekunder, kamu teliti lagi mana yang benar-benar kamu itu you can live without gitu ya, kamu bisa. Atau yang kamu memang mengatakan, Bu aku nggak bisa, nah itu agak repot nih, berarti ada cukup banyak pengeluaran sekunder itu. Jadi yang bagian ini disiplin, caranya mungkin dipikirkan, kalau saya lakukan belanja untuk yang ini semuanya, yang sebetulnya sekunder, kamu bandingkan dengan ke depan kamu butuh apa gitu. Umpamanya kamu ke depan pengen sekolah lagi, atau kamu kepengin membuka usaha, atau kamu kepengin nanti mau menikah, atau mau beli rumah, atau itu yang menjadi kebutuhan lebih penting, itu di list aja dulu. Sehingga kemudian kalian bisa, oh yang ini berarti dibandingkan saya beli tas versus dibandingkan saya sekolah, lebih penting mana? Oh sekolah jelas lebih penting. Jadi yang ini kemudian di forgone, aku nabung untuk sekolah. Karena kalau saya, kan nanyanya ke saya, karena saya itu bukan tipe konsumtif. Oh, ibu nggak hobi belanja? Enggak, aku agak menderita kalau ke mall. Kenapa? Jadi agak beda. Enggak, artinya kalau saya hanya nemenin orang gitu. Kalau saya pergi ke mall, saya sudah pasti aku kepengen beli sepatu, wah udah sepatunya ini. Aku pengen beli buku, aku kepengen makan, ya udah. Aku nggak pernah. Jadi aku mungkin bukan tipe yang harus bikin list yang mana gitu. Karena saya malah justru kalau saya dapat pendapatan malah jarang keluar. Jadi tabungan itu ya sudah jadi konsekuensi aja gitu. Tapi saya tahu banget, saya juga kenal ada orang yang memang rasanya kalau nggak pergi ke mall rasanya nggak hidup. Gatel. Dan kalau ngelihat ada tulisan sales itu kayaknya artinya beli gitu kan. Jadi diskon itu pasti beli. Jadi kayaknya dia bisa didikte sama tadi label sales sama diskon. Buat mereka begitu lihat kata itu kemudian rasionalitasnya hilang. Pokoknya saya harus beli aja. Ini kayaknya sale ini, kayaknya diskon ini. Nah aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi aku nggak harus membuat disiplin tadi. Ibu, kita kan biasa kalau kadang nih di rumah nih Bu iseng-iseng mau tidur, buka e-commerce, pilih-pilih barang, taruh keranjang, akhir bulan check out. Ibu berarti nggak gitu? Enggak. Aku kemarin seminggu lalu baru, aku nggak pernah belanja sendiri soalnya. Jadi saya bilang ada saya lagi baca, oh ada buku baru nih gitu. Jadi saya screenshot, saya kirim ke anak saya. Mama dibeliin buku ini dong gitu. Jadi aku nggak pernah itu malam-malam buka-buka terus itu. Iya. Wong tadi malam-malam itu typing untuk eselon 1 saya. Waduh si ibu typing ini pasti ada instruksi. Gitu. Ada instruksi. Oh gitu ya. Jadi e-commerce, sorry banget Bu Adi bukan pelanggannya. Bukan sebagai aku bukan. Tapi ya kalau untuk food ya. Kalau pas cucu saya lagi nginep di rumah terus yang saya pengen makan ini.
3 cucu seleranya beda, jadi pusing lah. Nah, yang untuk itu aku bisa beli itu. Makanya saya sekarang promosinya adalah jangan lupa pesen makanan ini. Itu ada gitu. di handphone saya itu. Tapi kan ibu hobinya masak kan? Iya, tapi sekarang jarang lah masak, nggak punya waktu. Masak itu rekreasi buat saya. Rekreasi aja ya. It's very very nice. Healing ya Bu? Healing banget, Healing healing banget. momennya, Mas. Masak itu benar-benar bisa menenangkan karena kita menyiapkan, kemudian mengorganize. Dan sekarang juga masak tuh nyenengin banget. Pokoknya kalau Hanum, aku nggak tahu Hanum suka masak? Enggak Bu, nggak bisa. Oh, kalau kamu nanti kepengen hobi masak, pertama make sure cari pisau yang tajam. Oh, Karena kamu ngerajang, nyenengin kan, suka lihat tuh kalau chef-chef Iya. ya, cek 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 cek. Satisfied Itu memang ya, Bu? very very comforting. Oh. Terus yang kedua ya, pokoknya alat masak itu penting sebetulnya, sama Oke, pentingnya oke. gitu. Yang biasa kamu pakai gitu. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dari Adi Pratama 11. Ibu, apa yang jadi motivasi Ibu untuk tetap fokus bekerja ketika mendapatkan cibiran dari haters ataupun netizen julid? Satu, nggak usah dibuka dulu itu yang cibiran-cibiran, karena it poison your. Bagaimanapun juga kan manusia terdiri dari hati dan pikiran, badan yang juga sangat dipengaruhi oleh pandangan orang. Jadi kalau kamu merasa bahwa this time the most important adalah memperbaiki dan melakukan koreksi, jangan nambah beban dengan mendengarkan yang tadi, yang mencibir. Karena mereka yang nulis kan nggak mikir juga setengah menit, pokoknya setiap kali. Dan mereka itu, saya berdoa mereka bahagia karena mereka sudah menyampaikan perasaannya. Tapi untuk kita sendiri ya nggak usah. Jadi saya bilang pada saat situasi seperti itu, ya nggak usah buka media sosialnya dulu. Gitu. Tapi Ibu tipikal yang baca-bacain komen nggak sih di Instagram, di Twitter gitu? Kalau dalam suasana kita memang membutuhkan feedback itu ya, dan dalam suasana bahwa kita memang perlu harus mendengarkan langsung, ya saya lakukan. Tapi kalau seperti kayak gini nih, 2 minggu terakhir nih, yang semuanya datang bertubi-tubi at the same time dan dengan skala yang sangat overwhelming, ya kita harus memprioritaskan dulu. Kayak tadi belanja tadi itu, ya. Otak kita kan terbatas, hari kita terbatas, badan kita terbatas, perasaan kita juga terbatas. So you have to choose yang mana dengan perasaan yang ada, pikiran kita, hati kita. Yang paling penting apa nih? Sekarang anak buah kita membutuhkan leadership untuk membimbing mereka dalam situasi ini. Itu yang penting. Jadi itu harus dilakukan. Hari ini kita sedang dalam proses untuk mengumpulkan penerimaan pajak SPT. Itu penting. Jadi make sure sistem jalan kita melakukan. Tapi kalau yang memang bagus-bagus, ada masukan, itu sering. Jadi tadi kalau baca komen, saya komennya seperti kayak penerimaan pajak. Bu, ini sistem saya sudah 2 kali gagal. Oh, itu biasanya langsung saya screenshot, saya kirim. Ini coba dilakukan. Bu, saya pelayanan di tempat ini jelek. Ini, Bu, saya punya. Cuman masyarakat itu memang kalau dianggap Menteri Keuangan tuh segala sesuatu berurusan dengan uang tuh saya. Jadi ada masalah kreditnya macet, ada masalah segala macam, pokoknya harus ke saya gitu. Jadi umpamanya ada gaji guru, ya udah kita lihat gaji guru ada di mana. Ini gurunya di mana, statusnya kita transfer ke daerah sudah atau belum, kenapa kok belum. Jadi tetap walaupun jauh banget remote di sana, kita tetap, karena itu kan aspirasi masyarakat juga kepada. Ibu, ini satu yang terakhir pertanyaan dari Twitter. Pertanyaannya adalah, Ibu, top 5 lagu yang ada di playlistnya Ibu apa aja? Karena yang kita tahu, Bu Ani ini kan juga musisi, ngeband sama Ele Yoben, walaupun semuanya lagi pada sibuk ya Bu, Ele Yoben ya. Tapi kalau 5 lagu teratas Ibu untuk apa ya, cheer up your day gitu, what kind of song? Recently saya barusan download Stevie Wonder, My Cherry Amor. Gara-gara anak saya bilang, Mam, aku barusan dengerin lagu ini, saya ingat waktu Mama dulu suka masak, dengerin lagu ini gitu. My Cherry Amor. Ternyata itu ya nyenengin aja. La 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 la. And then another is itu kayaknya dari show Ani ya, namanya Tomorrow. It says sesuai banget dengan situasi hari ini. Kalau segala sesuatu kayaknya enggak, ya itu juga
memberikan sedikit perspektif lah ya. Waktu kita dengerin liriknya dan lagunya kita humming gitu, oh iya ya. I love you ternyata tomorrow. Artinya there is always a hope for tomorrow. Yang ketiga, everybody hurts. Oh wow, jomplang banget ya Bu. Iya, artinya itu kan kita mengatakan when the day is long, Everybody hurts. yes, sometimes not. Everybody cries. So I think that's good. Yang dua lagi kayaknya sekarang karena lagi apa di Purple kemarin, jadi aku tuh nggak hafal semua titlesnya. Smoke Tapi and yang Water? No, not Smoke and Water. Apa tuh yang lagunya yang di Purple? Apa? Hah? Highway Star? Highway Star. Salah. Bukan zamannya, mohon maaf Bu. Harusnya lihat aja deh iPhone Iya, saya, iya. karena setiap pagi saya lakukan. Oke. Kadang-kadang kemudian ya lagu Indonesia kita dengerin apa ya? Karena kita punya yang oldies 90, ada yang sifatnya kayak Chrisye gitu kan. Ya ketahuan umur saya lah. Tapi Chrisye kan sepanjang masa Bu. Sepanjang masa, bener. Apa satu lagu Chrisye yang paling Ibu suka? Sabda Alam. I think that's good. It's really nice. Dikit dong. Kicau. kamu jago nyanyi juga sih. Iya, kicau burung bernyanyi. Gak ada musiknya, jadi bingung ya Bu, jadi akornya. Laguku Dalam simfoni tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu. Tiada lagi melodi